Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Putra, NPM 24.0101.0048 dengan kelas saya manajemen 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas asesmen tengah semester mata kuliah MKPK dengan soal kurang lebih seperti ini. Yaitu soalnya, dan kali ini saya akan menjawab dengan sebisa saya dan insya Allah dengan usaha saya. Oke, mari kita melakukan identifikasi terlebih dahulu soalnya dengan melakukan diketahui, ditanya, dan dijawab pada saat kita menjawab nanti. Nah, diketahui UMKM tersebut memproduksi produk A dan produk B, keuntungan 5 juta untuk produk A, 4 juta untuk produk B. Lalu ada dibatasi atau kendalanya dengan waktu mesin dan tenaga kerja. Waktu mesin maksimal 18 jam. Dengan A bisa memproduksi 2 jam per unit, B 1 jam per unit. Tenaga kerja maksimal 24 jam. Dengan A memproduksi 1 jam per unit dan B 3 jam per unit. Lalu yang ditanyakan adalah formulasi fungsinya, lalu rencana produksi maksimalnya, metode grafik dan metode simplex untuk melakukan ini, rencana produksi maksimalnya seberapa sih? Nah, terlebih dahulu kita akan menjawab untuk formulasi. Formulasinya adalah bentuk dari fungsi, teman-teman. Jadi fungsinya ada dua, yaitu yang telah saya buat ini. Ada fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan. Nah, fungsi tujuan ini Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan kita lihat dari keuntungan yang didapat. X1 itu sama dengan produk A, X2 sama dengan produk B. Maka kita sudah simpulkan Z max, karena kita mencari maksimum, apa? Z max sama dengan 5 dari 5 juta untuk produk A, X1, plus ditambah dengan 4 juta untuk produk B. Jadinya formulasi tujuan, jadi fungsi formulasi tujuan adalah seperti ini. Sedangkan untuk fungsi kendala, yaitu 2x1 plus 1x2 kurang dari sama dengan 18, 1x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24, dan x1 lebih besar sama dengan 0 atau x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini didapat dari mana? Kita bahas terlebih dahulu yang ini. 2x1 plus 1x2 kurang dari sama dengan 18 itu didapat dari kendala atau batasan waktu mesin maksimal. Kita waktu mesin maksimal 18 jam, maka kita kasih sini dikurang darikan, dilebih darikan, lalu produk A kita bayarkan sebagai S1 dan produk B sebagai S2. A2 masuk sini, B1 masuk sini. Sama dengan yang ini, teman-teman. Jadi ini diambil dari tenaga kerja maksimal, yaitu 24 jam. Masuk sini, A sama dengan 1, A sama dengan X1 tadi, berarti 1x1 plus 3x2 dari B sama dengan X2 dengan nilainya 3 jam. Masukkan ke sini. Ini sebagai batasan pengacuan saja, teman-teman. Nah, sudah terjawab untuk formulasi fungsi tujuan dan kendalanya, yaitu kurang lebih seperti ini. Sedangkan bagaimana dengan rencana produksi maksimalnya? Kita bisa melakukan ini, menemukan jawaban ini dengan melakukan namanya metode grafik dan atau metode simplex, bisa salah satu. Nah, kali ini sebelum kita bisa menjawab ini, teman-teman, kita akan menjawab dulu pertanyaan yang metode grafik dan metode simplex terlebih dahulu. Oke, next. Nah, kita masuk pada menjawab yaitu soal yang kedua, yaitu metode grafik. Di sini saya sudah menyiapkan supaya tidak terlalu lama. Kita ambil lagi yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang tadi itu yang telah dibuat. Kita ambil, lalu kita akan menjawab terlebih dahulu di sisi kanan. Pada sisi kanan ini kita akan melakukan uji coba pengenalan pada salah satu x-nya untuk mendapatkan tepatnya ya nilai pada x1 dan x2-nya. Kita akan masuk ke kendala 1, percobaan pertama. Ketika kita menggunakan fungsi kendala, kita akan menggunakan fungsi kendala ini dulu, teman-teman. Sebelumnya, jelasin dulu. Kita akan mengambil
kan ada dua fungsi kendala yang akan digunakan, yang ini sama yang ini. Ini kita tidak akan menggunakan karena dia 0. Kita akan gunakan dua ini. Terlebih dahulu kita akan ambil yang paling atas ini dulu. Kita kasih sini dan kita akan uji coba yang ini. Kendala 1, 2x sama kayak atas, 2x1 plus 1x2 sama dengan 18. Ketika x1 kita uji coba buat 0, maka 2 kali 0 plus 1x2 sama dengan 18. Kenapa x2 nya enggak dinolkan? Dikarenakan kita akan mencari nilai x2. Maka kita tidak akan melakukan pengenalan pada x2, tapi kita akan melakukan pengenalan pada nilai x1. Maka otomatis 2 kali 0 adalah 0, plusnya turun, 1x2 turun, 1x2 sama dengan x2. Karena 1 tidak usah ditulis pada saat melakukan adanya x2 ini. Maka otomatis x2 sama dengan 18. Karena tidak ada pembagi atau mengurangi 18 yang sisi kiri tersebut, maka langsung aja x2 sama dengan 18. Pada kendala 1 ini, kita bisa anggap bahwasanya dia ada di titik 0,18. Setelah kita uji satu kendala, kita uji lagi dengan kendala yang kedua. Karena kita mau membuat satu garis lurus, maka kita butuh minimal 2 titik. Nah, titik kedua, kendala kedua, kita ambil sama pemirsa pakai ini, kendala yang ini kita tampil. Cuman kita ganti saja pada pengenalan di x2. Jadi tadi kan pengenalan di x1, kita akan nolkan di x2 supaya mendapatkan nilai x1 itu. Nah, kita masuk ke rumus tadi, kita masukkan 2x1 plus 1x0, x2 nya dengan 0 sama dengan 18, x2 2x2 ya plus 0 karena 1 kali 0 0 sama dengan 18. Kok beda 9? Karena ketika x2 ada angka 2 di sini, dia akan membagi angka di sisi kiri 18. Maka 18 dibagi 2 adalah 9. Maka nilai x2 sama dengan 9. Jadi kita bisa anggap titik kedua adalah 0,9. Maka otomatis kita bisa mendapatkan satu garis, yaitu di garis 9,18. Nah, itu dia. Nanti kita bisa tarik lurus di sini grafiknya adalah x1-nya adalah x1 adalah 9 dan x2-nya adalah 18. Nah, kita masuk ke fungsi kendala yang kedua. Kita ambil yang ini. Maka otomatis seperti tadi teman-teman, yaitu kita menggunakan 1x1 dari ini kita ambil dan kita melakukan uji coba pengenalan di x1 dan x2. Otomatis kondisi pertama 1x1 plus 3x2 sama dengan 24, x1 nya dinolkan, lalu titik 0, titik x2 sama dengan 24. Nah, 3 akan membagi 24, jadinya x2 adalah 8. Maka di titik ini akan mendapatkan titik 0,8. Sedangkan di kendala 2 rumus turun lagi, kita akan menolkan di x2 nya. Maka otomatis 1x1 plus 3 kali 0, ini kali 0 adalah 0, 1x1 sama dengan x1. Kalian langsung turun, kalian nggak usah ditulis, dan ini langsung turun aja karena nggak ada yang dikurangi. Otomatis x1 sama dengan 24, maka kita mendapatkan titik yaitu 24,0. Nah, kita mendapatkan garis lagi teman-teman. Garisnya adalah kita ambil x2 nya ke sini, x1 nya ke sini. Jadi garisnya adalah 24,8. Maka kita masuk sini, x1 nya 24, x1 di 24, lalu x2 nya adalah 8. Kita x2 terus 8. Nah, kita akan menjadi berbentuk seperti ini, dua garis yang saling bersilangan. Lalu kita menentukan yaitu titik vesibel ya, titik vesibel yaitu dia. Jadi kita akan menentukan namanya titik vesibel, di mana titik itu yang memaksimalkan nilai maksimumnya. Di mana sih titiknya? Kita akan lihat dulu dari ini dulu, garis yang 18 sama 9. Berarti milik yang ini. Otomatis kita lihat dari kendala yang ini. Ketika kita mau uji coba lagi, ketika 0 ditambah 0, kita ibaratkan x1 dan x2 adalah 0. Berarti dia adalah kurang dari sama dengan 18. Berarti dia mengarahnya adalah ke kiri. Nah, otomatis kita buat arah dulu. Garis ini berarti mengarah ke bawah, mendekati 0. Sedangkan untuk garis yang ini adalah punya ini, ya kan? Nah, ini ketika kita mengenalkan juga ini 1 kali 0 tambah 3 kali 0
kurang dari sama dengan 24, maka sama dengan seperti garisan ini, dia akan mengarah ke arah 0 karena dia kurang dari mengarah ke 0. Otomatis tanda panahnya adalah ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari titik ini. Kenapa tadi kita mulai sini? Karena fungsinya ini teman-teman. Kita lihat X1 itu lebih besar daripada 0, otomatis dia naik. Dan jadi seperti ini. Jadi titik visible, ya titik visible adalah di bagian sini. Maka kita bisa mengangsir titik tersebut. Jadi seperti ini. Nah, kita telah menemukan titik yang memaksimalkan nilai dari penjualannya. Nah, setelah itu bukan titik, maaf, tapi daerahnya. Nah, daerahnya berarti daerah sini. Nah, kita baru akan mencari titik yang maksimum. Di mana sih titik maksimum untuk mendapatkan yaitu adalah nilai maksimum dan titik berapa sih untuk mendapatkan nilai maksimum tersebut. Maka kita akan bisa lihat kan daerah sini teman-teman. Maka otomatis kita akan membuatkan di daerah sini, persilangan sini dan daerah sini. 3 titik yang akan kita uji seberapa maksimal titik-titik ini mendapatkan nilai maksimumnya. Oke, next. Nah, kita akan lanjut pada step yang terakhir, yaitu menentukan berapa sih nilai-nilai dari titik 1, 2, dan 3 ini. Nah, kita terlebih dahulu akan menentukan titik 1 ini dulu. Kita menandai dulu tadi teman-teman, aku lupa. Jadi yang pertama kita tandai dulu titik-titik ini. Titik 1, titik 2, titik 3. Atau terserah kalian mau titik 1, 2, 3 juga boleh. Asalkan nanti pada saat hitungan jangan sampai terbalik-balik. Kita akan hitung dulu untuk titik 1 ini. Berarti titik 1 ini, titik 1 ini berada di X2-nya 8 dan X1-nya 0. Maka kita bisa tuliskan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 8. Nah, bagaimana kita mengujinya? Kita akan uji dengan fungsi tujuan ini, dari fungsi tujuan. Karena kita akan melihat nanti hasilnya berapa sih. Nah, kita ambil ini fungsi tujuan, kasih ke sini, lalu masukkan nilai-nilai X1 dan X2 kepada X1 dan X2 pada fungsi tujuan itu. 5 berarti kali 0 kan X1-nya 0. 4 kali X2, X2-nya adalah 8. 4 kali 8. 5 kali 0, 0 dan ditambah 4 kali 8 adalah 32. Maka kita bisa sebut keuntungan maksimal yang didapatkan dari titik ini, yaitu titik 0,8 adalah sebesar 32 juta. 32 juta. Ya, 32 juta. Nah, ini adalah nilainya. Dan udah besar? Iya, belum tentu. Karena kita belum menguji titik-titik yang lain. Kita akan uji pada titik yang nomor 2 ini. Berarti X1-nya adalah 9 dan X2-nya adalah 0. X1-nya baru 9 dan X2-nya adalah 0. Kita masukkan seperti ini dengan fungsi tujuan. Kita masukkan nilai X1 9 dan X2 0. Berarti 5 kali X1-nya adalah 9 plus 4 kali X2-nya adalah 0. 4 kali 0. 5 kali 9 adalah 45 plus 4 kali 0, 4 kali 0 adalah 0. Maka nilai dari titik 9,0 adalah 45 juta. Apakah udah besar? Belum tentu. Karena kita belum menguji nih titik persilangannya berapa sih. Nah, pada saat kita ingin menguji titik persilangan ini kan kita udah tahu nih gimana sih ini sebenarnya titiknya. Maka kita menggunakan substitusi, yaitu menggunakan 2 garis ini. Maka ini dilihat sebelah kiri, ya, kiri. Kita akan menggunakan 2 kendala ini. Kenapa menggunakan 2 kendala ini? Karena dia garis ini dan garis ini dia menggunakan kendala ini. Maka otomatis kita ambil 2 kendala ini, masukin sini. Lalu kita hilangkan salah satu X-nya. Dengan apa? Dengan kita menyamakan X-nya. Maka otomatis supaya dia X1-nya hilang, jadi saya ingin menghilangkan X1, maka cara menghilangkan X1 adalah mengkalikannya dengan kendala ini dikalikan dengan X1, dikalikan dengan 1, lalu kendala yang ini dikalikan dengan 2. Otomatis dia akan jadi seperti jika kendala yang ini dikalikan dengan X1, maka otomatis sama aja teman-teman. Maka tinggal kopas saja lalu ke bawah. Sedangkan yang ini harus dikalikan dengan X2, dikalikan satu-satu. Berarti X2 1 X1 dikali
2 berarti 2x1 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, otomatis 1x1 dikali 2 adalah 2x1 ditambah 3 kali 2 dikali 2 adalah 6x2 dan 24 dikali 2 adalah 48. Kita akan bisa melihat bahwasanya 2x1 dikurang dengan 2x1 sama dengan 0. Berarti sudah bisa. Otomatis kita bisa menghilangkan x1 ini sama dengan 0. 1x2 dikurangi 6x2 minus 5x2 sama dengan, kita baru kurangin yang ini, 18 dikurangi 48 min 30. Kok minus? Ya, nanti kita akan membuat supaya tidak minus. Nah, di sini kita ketahuan tinggal ada nilai min 5 sama min 30. Maka otomatis saja x2 sama dengan min 30 dibagi min 5. Ketika dibagi, min akan hilang ketika min bertemu min atau min kali min. Otomatis nilainya adalah 6x2. X2 nilainya adalah 6. Itu dia nilai dari X2. Jadi kita belum dapat nilai maksimum berapa sih? Belum dapat. Kita baru mencari titik. Ini berapa sih? Di titik mana aja sih titiknya? Nah, kita baru mencari titik itu. Kita baru ketemu di titik X2. Kita akan cari masuk ke X1 karena X1 kita belum ketemu. Otomatis supaya lebih mudah teman-teman, kita bisa mengambil dari kendala ini untuk mendapatkan X1 karena X2-nya udah ketemu. Saya mengambil dari 2x1 plus 1x2 sama dengan 18. Kita ambil yang ini. Setelah kita ambil, kita kasih nih x2 udah ketemu nih nilainya 6. Otomatis x2 dikali 6. x1 kita belum tahu, tapi kita tulis x1 aja. Maka 2x1 plus 1 kali 6 sama dengan 18. 18 tadi ya. Jadi tadi belum berubah. Nah, 2x1 1 kali 6 adalah 6 sama dengan 18. Nah, di sini 18 dikurangi 6 lalu dibagi 2, maka otomatis ketemunya adalah 6. X1 sama dengan 6. Maka baru kita ketemu X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 6 juga. Nah, setelah itu kita bisa menemukan titik, oh ternyata titiknya di 6,6. Setelah itu kita masukin di sini seperti tadi. X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 6. Kita menggunakan fungsi tujuan tadi untuk mengecek seberapa tinggi sih maksimum yang dia miliki. Kita masukin rumusnya seperti tadi. Kita masukin nih x1 sama x2 nya ke dalam fungsi tujuan ini. Tadi 5 x1 nya adalah 6 ditambah 4 dikali x2 nya adalah 6. Otomatis 5 kali 6 plus 4 kali 6 sama dengan 54 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, tinggi yang mana sih dari ketiga ini? 1, 2, 3. Nah, ternyata lebih tinggi yang di titik D ini, persiapan ini, yaitu sebesar 54 juta. Maka kita bisa mengungkapkan atau bisa menjawab bahasanya nilai tertinggi atau nilai maksimum yang bisa didapatkan adalah sebesar 54 juta rupiah untuk keuntungannya dengan jumlah produksi X1 adalah 6 dan X2 sama dengan 6. Kita bisa membuktikan dengan menggunakan fungsi tujuan juga. Kita akan kerjakan di sana aja. So, memastikan apakah benar fungsi tujuan yang kita lakukan ini. Jadi Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 5x1 adalah tadi 6. Jadi x1 sama x6 x1 sama x2 sama dengan 6, sama-sama 6. Maka kita langsung aja 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 6. Jadi tadi kita sudah ketahui 54 nih. Berarti kita masukin sini aja. Kita ngecek. Jadi kita udah hitung nih 5 kali 6 plus 4 kali 6 itu 54. Maka otomatis ruas kiri dan ruas kanan sama dengan 54. Maka kita bisa sebut ini adalah nilai tertinggi yang didapatkan. Dan ya ini adalah nilai yang akan digunakan untuk memproduksi dengan X1 produk A sebanyak 6 dan produk B sebanyak 6 juga dengan keuntungan 54 juta rupiah. Oke, itu untuk penjelasan dari metode grafik. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan metode simplex, dan untuk metode simplex kan lebih banyak dan lebih susah di bagian buat tabel. Maka saya akan melakukan pengerjaan di meja, jadi menggunakan kertas bambu melalui papan tulis. Itu saja untuk metode
berarti selanjutnya akan masuk ke metode simplex. Nah, jadi kita akan mulai untuk mengerjakan. Kali ini adalah metode simplex dengan menggunakan perantara value atau pekerjaan yang telah saya kerjakan melalui value tersebut. Oke, di sini kita akan menulis judul dulu metode simplex. Nah, di sini kita kan tadi udah mengetahui ini bentuk umumnya. Z sama untuk kendala 2 ini dan yang ini juga. Nah, di metode simplex ini kita butuh untuk mengganti bentuk umum menjadi bentuk standar. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memindah ruas dari sisi kanan ke sisi kiri. Maka otomatis Z ini pindah ruas ke kiri jadi min 5x1, betul. Lalu ini pindah ruas ke kiri juga menjadi min 4x2, jadi min 4x2 dan sama dengan 0 karena sisi kanan sudah habis. Otomatis jadi Z min 5x1 min 4x2 sama dengan 0. Dan juga yang dua ini juga sama, menjadi dipindah ke ruas sisi kiri semua. Maaf, kalau yang ini tidak, karena dia bukan fungsi tujuan yang kita gunakan. Jadi otomatis kita mau menggunakan namanya S1 ini sebagai perantaranya. Maka cuma kita menambahkan S1 dan S2 ketika ada dua kendala. Dan jadinya seperti ini. Dari sebelumnya 2x1 plus 1x2 kurang dari sama dengan 18 menjadi 2x1 plus 1x2 plus S1 karena kita menambahkan S1 di sini sama dengan 18 dan ini diganti menjadi sama dengan, dan ini juga ya. Kenapa jadi S2 sedangkan ini S1? Karena dia ada dua kendala, maka kita berikan S1 dan S2 di sini. Sedangkan nilainya sama, 1x1 plus 3x2 plus cuma S2-nya kita tambahkan di sini sama dengan 24. Kita mengganti sama dengan. Nah, di sini fungsinya untuk membuat tabel pada kali ini. Nah, pada tabel kali ini kita masukkan di mana sih kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini bisa didapatkan dari sini, bentuk standarnya. Contoh S1. Oh, S1 ini. Berarti otomatis kita bisa ambil dari ini. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1, S1-nya adalah 1, dan S2-nya kan tidak ada, maka dibuat 0, NK-nya adalah 18. Ini kita ambil. Nah, sebelum itu kita tadi buat ini dulu, tabel seperti ini, S1, S2, S1, S2, NK, indeks, S1, S2, dan Z. Nah, di sini kita mendapatkan S1-nya udah ketemu nih. Kita cari S2. S2 dari mana? S2 itu dari ini, dari nilai yang kita berikan S2 di sini. Maka otomatis X1 nilainya 1, betul. S2 nilainya 3, betul. S2 nilainya 1, S2 nilainya 1, dan S1 kok kan nggak ada. Otomatis seperti tadi, dinolkan aja. Dan NK-nya adalah 24. Sebentar ada jeda azan. Azan komat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjut. Di sini kita tadi udah membuat tabel dengan di kolomnya adalah S1, S2, S3, S1, S2, Z, dan barisnya adalah S1, S2, S1, X1, S2, S1, S2, NK, dan indeks. Itu harus ada. Nah, S2 nya tadi apa? Jadi kita ambil S2 ini. Berarti X1 nya adalah nilainya 1, S2 3, dan seterusnya. Lalu Z itu bagaimana? Kita ambil dari Z ini yang ada Z nya. Maka otomatis X1 nya berapa? X1 nya min 5, masuk N5. S2 nya berapa? S2 nya min 4. Nah, sedangkan S1, S2 dan NK kan S1, S2 kan di sini tidak ada. Otomatis kita nolkan saja dan NK-nya juga 0, maka 0. Nah, kita akan mencari indeks. Indeks itu didapat bagaimana? Indeks, sebelumnya belum masuk indeks. Jadi di sini kita akan melakukan namanya mencari titik kunci, bukan titik kunci, kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kolom kunci yaitu yang tegak ini, vertikal. Kalau yang horizontal itu adalah baris kunci. Nah, di sini kita akan mencari kolom kunci terlebih dahulu. Nah, kolom kunci
ketika kita mencari Z maksimal, otomatis kita akan mencari nilai minus tertinggi di nilai Z tersebut. Maka kita bisa lihat, oh, nilai paling minus itu adalah di min 5. Otomatis kita ambil dari min 5 ini, tarik ke atas terus ke bawah. Kita bulutin dulu. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita baru mencari baris kunci. Baris kunci, bagaimana kita mendapatkan baris kunci? Yaitu dengan mencari indeks. Indeks itu cara mencarinya adalah menggunakan NK dibagi dengan X1 atau kolom kunci yang kita dapatkan. Maka otomatis 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu 24 dibagi 1 sama dengan 24. Lalu 0 dibagi dengan min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari baris kunci yang paling maksimal, paling minimal. Nah, di sini ada 0 dan 9. Nah, syarat dari baris kunci ini adalah tidak boleh mengambil dari nilai minus atau nilai 0. Maka otomatis kita akan mengambil dari sini. Maka kita mendapatkan S1 adalah baris kuncinya adalah di S1 ini. Kita akan lingkari. Nah, kita baru bisa mendapatkan nilai kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita akan lanjut pada mencari. Ketika kita sudah menemukan nih nilai dari kolom kunci dan baris kunci, kita akan mencari. Oh, berarti kita akan mendapatkan nilai ini, nilai pertemuan persilangannya. Otomatis kita bisa melakukan yaitu S1 sama dengan, supaya 2 tadi syaratnya adalah 2 itu harus dibagi berapa supaya nilainya 1. Otomatis berarti dibagi dengan 2. Maka bisa tulis S1 sama dengan 2 dibagi dengan 2, lalu 1 dibagi dengan 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan 18 bagi 2. Otomatis nilainya 1, setengah, 0, dan 9. Nah, ini disebut dengan nilai baru. Aduh, sebentar. Nah, semoga kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kelihatan dikit. Bentar. Oke, udah. Nah, di sini kita menemukan namanya nilai baru. Maka kita bisa menggunakan rumus ini, nilai ini untuk mencari si nilai S2 dan Z ini. Maka dari baris S2 kita akan mencari nilai lama dan nilai baru. Nilai lama adalah nilai yang S2 ini, satu dari ini. Sedangkan nilai baru adalah nilai dari ini, hasil dari kita temukan tadi. Nah, masukkan aja. Dari S2 ini masukin sini, nilai barunya masukin sini. Nah, ini apa? Ini adalah dari kolom kunci yang di S2. Nah, ini 1, maka kita tekan 1. Nah, rumus dari perhitungan ini adalah nilai lama dikurangi dalam kurung nilai baru dikali dengan ini. Saya sebut aja N aja. Maka dengan ini kita bisa menambahkan nilai-nilai ini. Contoh ya, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka otomatis nilainya 0. Jadi boleh dikali dulu baru dikurang, atau buat seperti ini dulu baru menyelesaikannya berurutan. Tapi lebih mudah dikali dulu. Maka otomatis nilainya seperti yang di bawah ini, dengan cara yang sama, dan juga dengan Z-nya juga. Nah, setelah itu baru ketemu nih, kita menemukan namanya, buat tabel lagi teman-teman, menemukan nilai-nilainya. Jadi dari nilai yang ini S1, S2, dan Z-nya yang ini, kita masukkan kolom-kolomnya. Tabelnya masih sama kayak tadi. Nah, bedanya di tabel ini, untuk tabel yang pertama tadi itu, dia itu masih S1. Kita akan ubah menjadi sisi ini menjadi S1, X1. Karena apa? Karena pada awal tadi kita mencari kolomnya adalah di kolom X1. Maka otomatis akan mengganti menjadi X1 karena udah selesai bagian sini. Nah, syarat untuk bisa maksimal itu adalah agar Z-nya itu tidak ada yang minus, maksimal, berarti plus semua ya.
Nah, sedangkan di sini masih ada minus, maka kita akan mengulangi cara seperti tadi itu, yaitu dengan cara membuat tabel seperti ini dengan nilai-nilai tadi, yaitu yang telah kita cari. Ini masukkan dulu, masih ada minus, maka seperti tadi kita mencari paling minus dulu untuk kolom, berarti ini, baru kita mencari indeks seperti cara yang tadi, dapatkan 18, 6, dan min 3. Nah, min 3 kita kecualikan seperti cara yang tadi, maka kita ambil 6, maka kita ambil yang ini dan ambil yang ini. Maka nanti saat akan menjadi tabel baru seperti tabel awal ini, dia akan berganti S2 menjadi X2 karena sudah diuji, kurang lebih seperti itu. Maka seperti tadi, S2, kita ambil S2 di sini 0. Nah, kita lihat sini di persilangan seperti tadi, 5/2 dibagi berapa supaya nilainya 1? Nah, berarti dibagi dengan 5/2. Oke, berarti kita terapkan semua nih di S2. Berarti 0 dibagi 5/2, 5/2 ini dibagi 5/2, min 1/2 masuk sini dibagi 5/2, dan seterusnya sampai sini 15 dibagi 5/2, dan hasilnya adalah 0 dan 1 seperti tadi yang diinginkan, min 1/5, min 1/5, 2/5, dan 6. Ini yang disebut dengan nilai baru. Untuk cari baris seperti tadi, kita akan mencari baris X1, masukin nilai lama, nilai baru di sini, dan ditemukan nilai seperti ini. Akhirnya teman-teman, dari mencari tadi itu semua, kita bisa menemukan bahwasanya nilai-nilai tadi itu dimasukkan semua dulu di sini, seperti yang Z ini, 00, 11 min 5, 00, 11 min 5 dimasukin semua dulu, nilai yang baru kita hitung tadi. Dan kita lihat lagi, oh Z-nya udah nggak ada yang minus, otomatis sudah maksimal. Maka otomatis X1 nilainya adalah 6, X2 nilainya 6, dan Z-nya adalah 54 juta. Seperti yang nilainya hampir sama, bukan hampir sama dengan menggunakan metode grafik. Maka kita bisa uji lagi dengan menggunakan pengujian seperti tadi. X1 adalah 6, X2 adalah 6, dan Z-nya adalah 54. Z sama dengan 5 kali X1 plus 4X2, itu rumus fungsi tujuan tadi. Dimasukin 6-nya ke X1, X2-nya di 6, X2-nya di 6, dan dikalikan seperti ini, dan sama nilai seperti tadi, 54 sama dengan 54 juta. Maka keuntungan maksimalnya adalah 54 juta. Maka dari kedua metode itu kita bisa menyimpulkan, jadi nilai maksimal dalam keuntungan yaitu pada titik 6,6 dengan 6 produk A dan 6 produk B, dengan nilai keuntungan maksimal adalah 54 juta rupiah. Oke, itu saja dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf, dan semoga berguna. Jazakumullah khairan, bila wafisabil haq, wastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.